Setelah pulang kerja, aku membuka pintu rumah dan langsung merasakan suasana tegang. Seluruh keluarga duduk terpaku, menatap suamiku dan adikku, seperti baru menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ibuku bangkit perlahan, menatapku tanpa berkedip, suaranya bergetar. Kita perlu bicara, Nak. Sekarang. Aku berkata pelan. Tidak perlu, Bu. Aku sudah tahu semuanya sejak 3 bulan lalu. Ekspresi mereka langsung berubah membeku seolah darah mereka berhenti mengalir. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 5 sore tepat ketika Dewi membelokkan kemudinya memasuki pekarangan rumah. Langit sore itu terlihat mendung, menggantung rendah seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Suasana di komplek perumahan elit itu terasa begitu sunyi, berbeda dari biasanya yang riuh oleh suara anak-anak tetangga bermain sepeda. Dewi mematikan mesin mobil. Hening seketika menyergap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang entah mengapa berpacu lebih cepat dari biasanya. Ada firasat aneh yang merayapi tengkuknya, sebuah sinyal bahaya yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Dewi merapikan hijabnya di kaca spion tengah, memastikan penampilannya tetap rapi setelah seharian bekerja di kantor. Ia mengambil tas kerjanya dari kursi penumpang, lalu melangkah keluar. Suara hak sepatunya beradu dengan paving block, menciptakan irama ketukan yang tajam memecah kesunyian. Ia berjalan menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran tebal. Biasanya, pintu itu sudah terbuka sedikit menyambut kedatangannya, atau setidaknya ada asisten rumah tangga yang menyapanya. Namun hari ini, pintu itu tertutup rapat. Rumah itu tampak seperti benteng yang menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Dewi memasukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya perlahan. Bunyi klik logam terdengar nyaring. Ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahnya, kontras dengan udara lembab di luar. Namun, bukan hawa dingin itu yang membuatnya terpaku di ambang pintu. Pemandangan di ruang tamu lah yang membuat langkah kakinya terhenti seketika. Suasana di dalam rumah itu begitu tegang, seolah udara di sana telah dipadatkan hingga sulit untuk dihirup. Di sofa utama yang berlapis kulit berwarna krem, duduklah Ibu Hana. Wanita parubaya yang biasanya selalu menyambut Dewi dengan senyum hangat itu, kini terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Matanya sembab dan merah, tanda bahwa ia baru saja menangis hebat. Kedua tangannya saling meremas di pangkuan, gemetar hebat menahan emosi yang meluap-luap. Di sofa seberangnya, duduk Fahri, suami Dewi, dan Dian, adik kandung Dewi sendiri. Mereka duduk berdampingan, namun kepala mereka tertunduk dalam. Fahri tampak gelisah. Keringat dingin terlihat mengalir di pelipisnya meski ruangan itu dingin. Kemeja kerjanya yang biasanya rapi kini tampak kusut, kancing teratasnya terbuka, menampilkan kesan berantakan yang tidak biasa. Sementara Dian, adik perempuan yang selama ini Dewi biaya kuliah dan gaya hidupnya, tampak menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Wajah Dian yang cantik terlihat ketakutan, namun ada guratan kekerasan hati di matanya yang sesekali melirik ke arah Fahri. Dewi menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Bunyi debum halus pintu yang tertutup membuat ketiga orang di ruang tamu itu tersentak. Ibu Hana mengangkat wajahnya. Tatapannya bertemu dengan mata Dewi. Di sana, Dewi melihat campuran antara rasa sakit, kemarahan, dan rasa malu yang luar biasa. Ibu Hana mencoba berdiri, namun kakinya tampak lemas sehingga ia harus berpegangan pada sandaran tangan sofa. Ibu Hana menatap Dewi tanpa berkedip. Bibirnya bergetar hebat sebelum akhirnya suara itu keluar, parau dan penuh luka. Ia berkata bahwa mereka perlu bicara sekarang juga. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Ibu Hana menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi di rumah ini sebelum Dewi pulang. 1 jam sebelumnya, Ibu Hana datang tanpa memberi kabar. Ia membawa rantang berisi makanan kesukaan Fahri dan Dian, berniat membuat kejutan. Namun, kejutan itu justru berbalik padanya. Saat melangkah masuk ke ruang tamu yang sunyi, Ibu Hana melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya sebagai seorang ibu dan mertua. Ia melihat Fahri dan Dian sedang berpelukan mesra di sofa itu, sebuah pelukan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kakak ipar dan adik ipar. Mereka begitu hanyut dalam kemesraan terlarang itu, hingga tidak menyadari kedatangan Ibu Hana, sampai rantang yang dipegang Ibu Hana jatuh berdentang di lantai. Suara jatuhnya rantang itulah yang menyadarkan Fahri dan Dian. Mereka langsung melepaskan pelukan dengan panik.
Fahri melompat berdiri dengan wajah pucat, sementara Dian merapikan pakaiannya dengan tangan gemetar. Tidak ada kata-kata yang bisa membela mereka saat itu. Tatapan mata Ibu Hana sudah cukup menghakimi dosa besar yang mereka lakukan. Dan kini, Dewi berdiri di sana, menatap sisa-sisa kehancuran yang baru saja terungkap. Fahri mencoba membuka mulutnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin sebuah penyangkalan bodoh atau alasan klise tentang kesalahpahaman. Ia mulai berkata dengan suara tergagap, memanggil nama Dewi, mencoba mendekat. Ia berkata bahwa apa yang dilihat Ibu Hana tidak seperti yang dipikirkan. Ia berusaha meyakinkan bahwa Dian tadi hanya sedang menangis, dan ia sebagai kakak ipar hanya mencoba menenangkannya. Kebohongan itu meluncur dari mulutnya dengan cepat, namun terdengar sangat sumbang di telinga semua orang yang ada di ruangan itu. Dian pun ikut bersuara, mendukung kebohongan Fahri. Dengan air mata buaya yang mulai menetes di pipinya, Dian berkata bahwa ia sedang ada masalah di kampus, dan Mas Fahri hanya mencoba menghiburnya. Ia memohon agar Dewi tidak salah paham. Dian bahkan berani menatap Ibu Hana, meminta ibunya untuk tidak membesar-besarkan masalah ini, dan tidak membuat Dewi khawatir. Betapa hebatnya mereka bersandiwara, pikir Dewi. Jika saja Dewi adalah wanita bodoh yang sama seperti 3 bulan lalu, mungkin ia akan percaya. Mungkin ia akan luluh melihat air mata adiknya dan wajah memelas suaminya. Ibu Hana menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tidak percaya dengan kebohongan yang baru saja didengarnya. Ia tahu persis apa yang dilihatnya. Itu bukan pelukan menenangkan. Itu adalah pelukan nafsu. Ibu Hana hendak berteriak mematahkan kebohongan mereka, membela Dewi yang ia kira tidak tahu apa-apa. Hati Ibu Hana hancur memikirkan nasib putri sulungnya yang begitu baik dan setia, namun dikhianati oleh 2 orang terdekatnya sekaligus. Namun, sebelum Ibu Hana sempat meledakkan amarahnya, Dewi melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak ada hentakan kemarahan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi terkejut sedikit pun. Ia berjalan melewati Fahri dan Dian, seolah mereka hanyalah patung pajangan yang tidak berarti. Dewi menuju ke meja kecil di sudut ruangan, meletakkan kunci mobilnya di sana dengan gerakan yang sangat hati-hati. Bunyi kunci menyentuh permukaan kaca meja terdengar jelas di tengah ketegangan itu. Dewi berbalik menghadap mereka bertiga. Ia tidak menangis. Tidak ada teriakan histeris layaknya seorang istri yang baru mengetahui suaminya berselingkuh. Ia justru tersenyum. Sebuah senyuman tipis yang sangat tenang, namun di mata Fahri, senyuman itu terlihat mengerikan. Senyuman itu bukan senyum keramahan, melainkan senyum seseorang yang memegang kendali penuh atas situasi. Dewi menatap Ibu Hana dengan lembut, lalu beralih menatap Fahri dan Dian dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Ia berkata pelan, suaranya jernih dan tegas memotong segala drama yang sedang mereka bangun. Ia mengatakan bahwa Ibu Hana tidak perlu menjelaskan apa-apa. Ia berkata tidak perlu ada pembicaraan tentang apa yang terjadi sore ini, karena ia sudah tahu semuanya. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya luar biasa. Fahri terdiam, mulutnya yang tadi sibuk merangkai alasan kini terkunci rapat. Dian menghentikan tangis palsunya, matanya membelalak menatap kakaknya. Ibu Hana menatap Dewi dengan bingung, tidak mengerti maksud perkataan anaknya. Dewi melanjutkan ucapannya dengan nada yang semakin dingin. Ia berkata bahwa ia sudah tahu semuanya sejak 3 bulan lalu. Ia tahu tentang hubungan gelap mereka. Ia tahu tentang pertemuan-pertemuan rahasia mereka saat Dewi sedang bekerja. Ia tahu tentang rencana-rencana busuk yang mereka bicarakan di belakang punggungnya. Ekspresi Fahri dan Dian langsung berubah membeku. Darah mereka seolah berhenti mengalir saat itu juga. Wajah Fahri yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ketakutan yang nyata mulai menjalar di matanya. Ia menyadari bahwa ketenangan Dewi bukanlah ketidaktahuan, melainkan sebuah jebakan yang sudah disiapkan dengan matang. Dian mundur selangkah, kakinya gemetar hingga menabrak ujung meja. Dewi menatap mereka satu persatu. Dalam hati, ia berkata bahwa mereka salah besar jika mengira kejadian hari ini adalah sebuah kebetulan. Mereka pikir nasib sial lah yang membuat Ibu Hana datang memergoki mereka. Padahal, Dewi lah yang merancang semuanya. Dewi lah yang menelepon Ibu Hana siang tadi, memintanya datang ke rumah jam 5 sore untuk mengambil titipan penting. Mengetahui bahwa pada jam itulah Fahri dan Dian biasa melakukan dosa mereka di ruang tamu, karena mengira rumah kosong. Dewi sengaja memulangkan asisten rumah tangga lebih awal hari ini. Semua ini adalah panggung sandiwara yang Dewi sutradarai sendiri, untuk membuka mata ibunya, dan menyudutkan kedua pengkhianat itu. Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini keheningan itu terasa mencekik leher Fahri dan Dian. Mereka sadar, Dewi yang berdiri di hadapan mereka saat ini bukanlah Dewi yang penurut dan naif. Ini adalah sosok asing yang menyimpan dendam dalam diam. Dan permainan sesungguhnya baru saja dimulai.
Matahari bersinar terik menembus jendela kamar tidur utama 3 bulan yang lalu. Hari itu adalah hari Minggu yang cerah. Dewi sedang membersihkan rumah, sebuah rutinitas yang ia nikmati untuk mengisi waktu luang. Fahri sedang pergi bermain golf, atau setidaknya itulah pamitnya, sementara Dian sedang pergi ke mall bersama teman-temannya. Rumah besar itu terasa lengang, hanya terdengar suara dengungan penyedot debu yang Dewi gerakan di atas karpet tebal. Saat sedang merapikan laci meja kerja di ruang tamu, tangan Dewi menyentuh sebuah benda keras di bagian paling belakang laci yang jarang dibuka. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah ponsel pintar model lama, layarnya retak sedikit di bagian ujung. Dewi mengerutkan kening. Ia mengenali ponsel itu. Itu adalah ponsel lama milik Dian yang katanya sudah hilang setahun lalu. Dian bilang ponsel itu dicuri orang saat di kampus. Kenapa ponsel yang katanya hilang itu bisa ada di laci meja kerja rumah Dewi? Rasa penasaran mulai menggelitik hati Dewi. Ia menekan tombol daya. Baterainya ternyata masih tersisa sedikit, cukup untuk menyalakan layar. Ponsel itu menyala, meminta kode sandi. Dewi mencoba memasukkan tanggal lahir Dian. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Ibu Hana. Gagal lagi. Dewi terdiam sejenak, lalu dengan ragu ia memasukkan tanggal lahir suaminya, Fahri. Klik. Layar terbuka. Jantung Dewi berdegup kencang. Mengapa adiknya menggunakan tanggal lahir suami kakaknya sebagai sandi ponsel? Firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Jarinya dengan gemetar membuka aplikasi pesan instan. Di sana, hanya ada satu kontak yang sering dihubungi. Nama kontaknya disimpan dengan sebutan, My Future Husband. Dewi menelan ludah yang terasa pahit. Ia menekan nama kontak itu. Foto profilnya kosong, tapi nomor teleponnya sangat Dewi hafal di luar kepala. Itu nomor Fahri. Dewi mulai membaca percakapan mereka. Pesan-pesan itu bagaikan belati yang menusuk jantungnya satu persatu. Bukan hanya pesan mesra layaknya orang pacaran, tapi pesan-pesan itu berisi percakapan intim yang sangat vulgar dan menjijikan. Mereka membicarakan tentang pertemuan rahasia di hotel, tentang ciuman curian di dapur saat Dewi sedang memasak, tentang betapa mereka tidak sabar menunggu Dewi pergi kerja agar bisa berduaan. Air mata mulai mengalir deras di pipi Dewi tanpa bisa ia tahan. Tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya. Ia membaca terus, menyiksa dirinya sendiri dengan kebenaran yang menyakitkan. Di salah satu pesan, Dian menulis betapa ia membenci Dewi yang sok suci dan sok sempurna. Dian menulis bahwa ia iri melihat Dewi memiliki segalanya, rumah mewah, uang banyak, dan suami tampan seperti Fahri. Dian merasa ia lebih pantas mendapatkan Fahri. Namun, yang membuat darah Dewi mendidih bukan hanya perselingkuhan itu. Saat ia menggulir layar ke atas, ia menemukan percakapan yang lebih mengerikan. Fahri mengirim pesan kepada Dian tentang rencana masa depan mereka. Fahri menulis bahwa mereka harus bersabar sedikit lagi. Fahri sedang mengurus pemindahan aset-aset Dewi secara perlahan agar tidak mencurigakan. Ada foto-foto dokumen yang dikirimkan Fahri, dokumen-dokumen perusahaan milik Dewi yang selama ini Dewi percayakan pengelolaannya pada manajer kepercayaan, yang ternyata sudah disuap oleh Fahri. Dewi terduduk lemas di lantai. Dunianya runtuh seketika. Suami yang ia cintai dan ia percayai sepenuh hati, ternyata adalah ular berbisa yang ingin merampoknya. Dan adik kandung yang ia besarkan dengan kasih sayang, ternyata adalah musuh dalam selimut yang ingin merebut hidupnya. Rasa sakit itu begitu hebat hingga membuat dada Dewi sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu habis seketika. Ia menangis tanpa suara, memukul-mukul dadanya sendiri untuk mengurangi rasa nyeri yang tak tertahankan. Setelah 1 jam menangis, Dewi bangkit menuju kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata itu bengkak, wajah itu sembab. Tapi di balik tatapan matanya yang terluka, perlahan muncul kilatan tekad yang kuat. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh hancur. Jika ia hancur sekarang, Fahri dan Dian akan menang. Mereka akan tertawa di atas penderitaannya. Dewi kembali ke ruang tamu. Ia belum selesai. Ia memeriksa jas kerja Fahri yang tergantung di kapstok. Di saku bagian dalam, ia menemukan sebuah kertas yang diremas asal-asalan. Dewi membukanya. Itu adalah struk bukti transfer bank dalam jumlah besar, 50 juta rupiah, kepada seseorang bernama notaris yang tidak Dewi kenal. Di belakang struk itu ada tulisan tangan Fahri, uang muka balik nama sertifikat rumah ibu. Kaki Dewi lemas kembali. Mereka bukan hanya mengincar harta Dewi, tapi juga mengincar rumah satu-satunya milik Ibu Hana. Rumah tempat Ibu Hana menghabiskan masa tuanya. Kemarahan yang luar biasa mulai membakar rasa sedih Dewi. Ia bisa memaafkan jika hartanya yang diambil,
tapi ia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani mengganggu ibunya. Saat itulah, Dewi memutuskan untuk tidak melabrak mereka saat itu juga. Melabrak hanya akan membuat mereka waspada dan menyembunyikan bukti-bukti lain. Dewi harus bermain cerdas. Ia harus menjadi lebih licik dari mereka. Hari itu juga, Dewi pergi keluar rumah dengan alasan ingin belanja bulanan. Ia pergi ke sebuah toko elektronik khusus yang menjual peralatan keamanan. Ia membeli beberapa alat penyadap suara berukuran kecil dan kamera tersembunyi yang berbentuk seperti kancing baju dan pengisi daya ponsel. Ia juga membeli alat pelacak GPS untuk mobil. Sepulangnya ke rumah, Dewi memanfaatkan waktu sebelum Fahri dan Dian pulang. Ia memasang alat penyadap di bawah jok mobil Fahri. Ia menyembunyikan penyadap suara di balik lukisan di ruang tamu, tempat mereka sering mengobrol. Ia juga meletakkan kamera tersembunyi di rak buku kamar tamu, yang sering ditempati Dian jika menginap. Malam harinya, Fahri pulang dengan wajah ceria, membawa oleh-oleh martabak kesukaan Dewi. Ia mencium kening Dewi dengan mesra, berpura-pura menjadi suami yang sempurna. Dewi menyambut ciuman itu dengan senyuman, meski hatinya menjerit jijik. Ia harus memakai topeng. Mulai detik itu, Dewi bersumpah akan menjadi aktris terbaik di rumah tangganya sendiri. Malam itu, ketika Fahri sudah tertidur pulas mendengkur, Dewi menyelinap ke kamar mandi dengan membawa earphone. Ia mendengarkan rekaman dari alat penyadap yang ia pasang di mobil Fahri. Suara Fahri terdengar jelas, sedang menelepon seseorang. Suara di seberang sana adalah Dian. Dalam rekaman itu, Fahri berkata dengan nada dingin yang belum pernah Dewi dengar sebelumnya. Fahri berkata, "Sabar ya sayang. Begitu Dewi tanda tangan surat kuasa itu, kita buat dia kecelakaan. Rem mobilnya bisa kita atur. Warisan ibu dan asuransi jiwa Dewi cukup untuk kita hidup mewah selamanya di luar negeri." Dewi membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya menggigil ketakutan sekaligus kemarahan. Mereka berencana membunuhnya. Ini bukan lagi soal perselingkuhan atau harta, ini soal nyawa. Fahri benar-benar berniat menghabisinya. Air mata Dewi kembali menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata perpisahan untuk sosok Dewi yang lama. Dewi yang lemah lembut dan naif sudah mati malam itu. Yang tersisa kini adalah Dewi yang siap berperang. Ia menghapus air matanya kasar, menatap cermin sekali lagi, dan berbisik pada bayangannya sendiri. "Kalian ingin bermain api? Aku akan membakar kalian sampai jadi abu." Hari-hari setelah penemuan ponsel terkutuk itu berjalan dengan ritme yang sangat lambat dan menyiksa bagi Dewi. Rumah yang dulu menjadi tempat istirahatnya yang paling nyaman kini, berubah menjadi panggung sandiwara yang penuh ranjau. Dewi harus bangun setiap pagi, menatap wajah suaminya yang tertidur, dan menahan keinginan meluap-luap untuk mencekik leher pria itu. Namun, Dewi tahu bahwa kemarahan yang meledak-ledak tanpa rencana hanya akan membawanya pada kekalahan. Ia memilih jalan sunyi, jalan yang menuntut kesabaran tingkat tinggi dan kemampuan akting yang sempurna. Ia mulai menjalankan rencana pertamanya, yaitu membuat musuh-musuhnya merasa di atas angin dengan cara berpura-pura menjadi mangsa yang lemah dan tak berdaya. Strategi Dewi dimulai dengan keluhan-keluhan kecil. Saat sarapan pagi, ia sering memijat pelipisnya dan mengeluh pusing yang tak kunjung hilang. Ia mulai batuk-batuk kecil yang sengaja ia buat-buat agar terdengar kering dan menyakitkan. Fahri dan Dian, seperti yang sudah Dewi duga, menyambut kondisi ini dengan antusiasme yang disembunyikan di balik topeng kepedulian palsu. Mereka melihat kelemahan fisik Dewi sebagai peluang emas untuk mempercepat rencana busuk mereka. Fahri mulai semakin rajin membelikan berbagai macam suplemen dan vitamin mahal yang katanya diimpor khusus dari luar negeri untuk menjaga stamina Dewi. Suatu malam, Fahri datang ke kamar tidur dengan membawa segelas susu hangat dan sebuah kapsul berwarna merah mencolok. Wajahnya dihiasi senyum manis yang sangat meyakinkan. Senyum yang dulu selalu bisa meluluhkan hati Dewi. Fahri duduk di tepi ranjang, mengusap rambut Dewi dengan lembut, dan berkata bahwa kapsul itu adalah vitamin otak dan saraf terbaik yang direkomendasikan oleh teman dokternya. Ia memaksa Dewi meminumnya agar pusingnya segera reda. Dewi menatap kapsul itu. Instingnya berteriak bahaya. Ia tahu itu bukan vitamin. Dari rekaman suara yang ia dengar, mereka berencana memberinya obat penenang dosis tinggi secara bertahap untuk membuat mentalnya tidak stabil dan fisiknya melemah, sehingga mudah dimanipulasi untuk tanda tangan dokumen, atau bahkan dibuat seolah-olah depresi dan bunuh diri. Dewi menerima gelas susu dan kapsul itu dengan tangan yang sengaja ia buat gemetar. Ia menatap Fahri dengan mata sayu, mengucapkan terima kasih dengan suara lemah. Saat Fahri menoleh sebentar untuk meletakkan nampan di meja nakas, Dewi dengan gerakan tangan secepat kilat menyelipkan kapsul itu ke balik lengan piyamanya yang panjang. Ia kemudian pura-pura menenggak air susu, dan membuat gerakan menelan yang meyakinkan.
Fahri kembali menoleh tepat saat Dewi meletakkan gelas yang sudah berkurang isinya. Fahri tersenyum puas, mengira racun itu sudah masuk ke tubuh istrinya. Setelah Fahri keluar kamar untuk membuang sisa susu, Dewi bergegas ke kamar mandi, memuntahkan sisa susu yang sempat tertahan di mulutnya, dan membuang kapsul merah itu ke dalam lubang kloset, menyiramnya hingga lenyap tak berbekas. Hal ini berlangsung selama berminggu-minggu. Setiap pagi dan malam, Dewi harus bermain kucing-kucingan dengan maut. Ia harus memastikan tidak ada satupun obat pemberian mereka yang masuk ke dalam sistem pencernaannya. Namun, di depan mereka, Dewi menunjukkan gejala penurunan kesehatan yang drastis. Ia mulai sering melamun, berjalan gontai, dan kadang pura-pura lupa meletakkan barang. Wajahnya ia rias sedikit pucat menggunakan bedak agar terlihat sakit. Aktingnya berhasil sempurna. Fahri dan Dian semakin berani. Mereka mulai sering berbisik-bisik dan tertawa kecil di ruang tamu saat mengira Dewi sedang tidur pulas akibat pengaruh obat. Di balik pintu kamar yang terkunci, saat Fahri sedang bekerja dan Dian kuliah, Dewi yang sakit itu berubah menjadi singa betina yang sedang menyusun serangan balik. Ia duduk tegak di depan laptopnya, matanya tajam menatap layar monitor. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, melakukan manuver finansial yang tidak pernah terpikirkan oleh Fahri. Dewi tahu Fahri mengincar aset likuidnya, uang tunai di deposito dan tabungan. Maka, Dewi mulai memindahkan dana-dana besar itu sedikit demi sedikit ke rekening baru atas nama yayasan sosial yang baru saja ia dirikan secara hukum. Yayasan itu sah milik Dewi, namun tidak akan terdeteksi dengan mudah oleh Fahri yang hanya memantau rekening pribadi Dewi. Dewi juga menghubungi pengacara kepercayaan ayahnya dulu, seorang pria tua yang sangat setia pada keluarga Dewi dan tidak bisa disuap oleh Fahri. Melalui sambungan telepon yang aman, Dewi menceritakan segalanya dan meminta bantuan legal untuk mengamankan aset properti. Mereka menyusun dokumen-dokumen tandingan. Dewi bekerja dalam diam, seperti rayap yang memakan tiang rumah musuhnya dari dalam. Fahri yang merasa pintar tidak pernah menyadari bahwa setiap rupiah yang ia incar sedang menguap perlahan dari genggamannya. Fahri terlalu sibuk merayakan kemenangan semu, terlalu sibuk bermesraan dengan Dian, dan terlalu meremehkan Dewi yang ia anggap wanita bodoh yang hanya tahu urusan dapur dan kasur. Puncak sandiwara ini terjadi di meja makan suatu sore. Dian datang berkunjung, berpura-pura menjenguk kakaknya. Dian membuatkan teh manis untuk Dewi. Saat Dewi menyeruput teh itu, ia sengaja menjatuhkan cangkirnya hingga pecah berantakan di lantai. Dewi pura-pura menangis histeris, mengatakan tangannya mati rasa dan ia tidak berguna. Dian segera memeluk Dewi, menenangkan kakaknya sambil melirik Fahri dengan tatapan penuh kemenangan. Di pelukan adiknya itu, Dewi bisa mencium aroma parfum maskulin yang sangat ia kenal, parfum milik Fahri, yang menempel di baju Dian. Hati Dewi terasa terbakar, namun ia terus menangis, membiarkan mereka merasa menang. Dalam hati, Dewi berbisik bahwa biarlah mereka tertawa hari ini, karena besok tangisan mereka akan jauh lebih keras daripada pecahan cangkir ini. Malam itu hujan turun deras di luar, menciptakan suara gemuruh yang menyamarkan ketegangan di ruang tengah rumah Dewi. Lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya kuning keemasan, menerangi tumpukan dokumen yang berserakan di atas meja marmer. Fahri duduk di sofa dengan kaki disilang, wajahnya memancarkan aura otoritas yang dipaksakan. Di sampingnya duduk Dian, yang berpura-pura sibuk merapikan kertas, padahal matanya terus mengawasi Dewi dengan tatapan menyelidik. Dewi duduk di hadapan mereka, mengenakan daster sederhana dan kerudung instan, wajahnya dipoles pucat dan tatapan matanya dibuat kosong, seolah efek obat penenang yang mereka kira, ia minum masih bekerja kuat. Fahri memulai pembicaraan dengan nada suara yang dibuat sehalus mungkin, namun ada desakan yang tak bisa disembunyikan. Ia mengatakan kepada Dewi bahwa perusahaan sedang mengalami sedikit masalah audit pajak. Menurut Fahri, petugas pajak sedang mengincar aset-aset pribadi pemilik perusahaan untuk diperiksa. Fahri mengarang cerita bahwa demi keamanan harta keluarga, semua aset properti seperti ruko tempat usaha Dewi dan sertifikat rumah warisan Ibu Hana, harus sementara dibaliknamakan atau dikuasakan pengelolaannya kepada Fahri. Alasannya terdengar masuk akal bagi orang awam, yaitu agar nama Dewi bersih dari pemeriksaan pajak yang rumit dan menakutkan. Dian ikut menimpali dengan gaya bicara yang sok tahu. Ia berkata pada kakaknya agar menurut saja pada Mas Fahri. Dian bilang bahwa Dewi kan sedang sakit, tidak mungkin bisa mengurus urusan administrasi yang bikin pusing seperti ini. Dian menekankan bahwa sebagai istri yang baik, Dewi harus percaya penuh pada suami yang sedang berjuang menyelamatkan harta mereka. Kata-kata Dian penuh dengan racun manipulasi, mencoba memanfaatkan kondisi mental Dewi yang mereka anggap sedang labil. Mereka menyodorkan sebuah map tebal berwarna biru di hadapan Dewi, lengkap dengan pena emas yang sudah dibuka tutupnya. Dewi menatap map itu dengan tangan gemetar.
Ia tahu persis apa isi map itu karena ia sudah pernah melihat draft kasarnya dari foto yang dikirim Fahri ke Dian. Itu adalah surat pelepasan hak dan surat kuasa mutlak yang akan memberikan Fahri wewenang penuh untuk menjual atau menggadaikan aset-aset tersebut tanpa perlu izin Dewi lagi. Jika ia menandatangani dokumen asli buatan Fahri itu, ia dan ibunya akan menjadi gelandangan dalam hitungan bulan. Namun, Dewi tidak menolak. Ia justru mengangguk lemah, memasang wajah ketakutan seolah ia benar-benar takut pada petugas pajak imajiner yang diceritakan Fahri. Momen krusial terjadi ketika Dewi meminta izin sebentar untuk mengambil kacamata bacanya di kamar, karena ia pura-pura matanya buram. Fahri mengizinkan dengan tidak sabar. Di kamar, Dewi dengan kecepatan tangan yang sudah ia latih, mengambil map biru yang identik dari dalam tas kerjanya. Map itu berisi dokumen yang sampul dan tebalnya sama persis dengan milik Fahri, namun isinya sangat berbeda. Dokumen di dalam map Dewi telah disiapkan oleh pengacaranya secara rahasia. Isinya bukan pelepasan aset, melainkan sebuah perjanjian pengakuan utang. Klausul di dalam dokumen jebakan itu menyatakan bahwa Fahri mengakui meminjam uang sebesar 5 miliar rupiah dari perusahaan Dewi untuk keperluan pribadi dan menjaminkan seluruh aset pribadinya serta aset apapun yang akan ia peroleh di masa depan sebagai jaminan pelunasan. Bahasa hukumnya dibuat sangat rumit dan berbelit-belit di halaman depan, namun intinya sangat mematikan di halaman tanda tangan. Dewi membawa map biru itu keluar, menyembunyikan map asli Fahri di bawah kasur. Kembali ke ruang tengah, Dewi meletakkan map itu di meja. Fahri sama sekali tidak curiga karena mapnya terlihat sama persis. Karena rasa percaya diri yang berlebihan dan menganggap Dewi bodoh, Fahri tidak repot-repot memeriksa ulang isi dokumen itu lembar demi lembar. Ia hanya membuka halaman terakhir yang sudah diberi tanda silang untuk tempat tanda tangan. Fahri mendesak Dewi untuk segera tanda tangan di sebelah kiri. Dewi menuruti dengan tangan gemetar, membubuhkan tanda tangan yang sedikit miring untuk menambah kesan sakit. Setelah Dewi tanda tangan, Dewi menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata dengan suara parau bahwa ia takut jika nanti ada masalah hukum. Ia meminta Fahri untuk ikut tanda tangan di kolom sebelah kanan sebagai bukti bahwa Fahri yang bertanggung jawab penuh atas segala risiko, agar Dewi merasa tenang. Fahri tertawa kecil mendengar permintaan itu. Ia menganggap itu permintaan konyol wanita penakut. Tanpa membaca judul kolom yang sebenarnya berbunyi, pihak peminjam debitur. Fahri langsung menyambar pena dan membubuhkan tanda tangannya dengan mantap dan penuh gaya di atas kertas itu. Dian tersenyum lebar melihat Fahri menandatangani kertas itu. Dalam pikiran Dian, tanda tangan itu adalah kunci menuju kekayaan tanpa batas. Ia membayangkan liburan ke Eropa dan tas-tas bermerek yang akan segera ia beli. Dian bahkan menepuk bahu Dewi, memuji kakaknya sebagai istri yang penurut dan pintar. Dewi hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Mereka tidak tahu bahwa dengan goresan tinta itu, Fahri baru saja menjual masa depannya sendiri. Fahri baru saja mengikat lehernya dengan utang raksasa yang tidak akan pernah bisa ia bayar. Dokumen itu sah secara hukum, ditandatangani di atas materai, dan disaksikan oleh Dian, meski Dian tidak sadar apa yang ia saksikan. Dewi merasakan kepuasan yang luar biasa menjalar di dadanya, lebih hangat daripada teh manis manapun. Jebakan telah terpasang sempurna, dan tikus-tikus itu sudah memakan umpannya dengan lahap. Malam itu, Dewi tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Sementara Fahri menyimpan map, harta karun, itu di brankas pribadinya, tidak menyadari bahwa ia sedang menyimpan bom waktu yang siap meledak menghancurkan hidupnya. 1 bulan sebelum ledakan besar di ruang tamu itu terjadi, Fahri mengadakan sebuah pesta ulang tahun yang sangat mewah untuk Dewi. Pesta itu diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota, dihadiri oleh rekan-rekan bisnis, kolega kantor, dan kerabat jauh. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang didekorasi dengan bunga lili putih, bunga kesukaan Dewi. Di permukaan, semua tampak sempurna. Para tamu wanita mengenakan gaun malam terbaik mereka, sementara para pria mengenakan setelan jas mahal, tertawa renyah sambil memegang gelas minuman. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, dimainkan oleh kuartet gesek sewaan yang mahal. Namun, bagi Dewi, pesta ini bukanlah perayaan bertambahnya usia, melainkan sebuah panggung kemunafikan terbesar yang pernah diciptakan suaminya. Fahri berdiri di atas panggung kecil dengan mikrofon di tangan, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia mengenakan tuxedo hitam yang pas di tubuhnya, terlihat sangat tampan dan berwibawa. Di sampingnya, Dian berdiri mengenakan gaun merah menyala yang sedikit terlalu mencolok untuk seorang adik ipar, namun Fahri memperkenalkannya sebagai adik yang sangat membantu persiapan pesta ini. Fahri mulai memberikan kata sambutan, memuji-muji Dewi sebagai istri yang luar biasa, wanita yang sabar,
dan pendukung utamanya dalam berkarir. Kata-kata manis meluncur dari mulutnya bagaikan madu, membuat para tamu bertepuk tangan kagum. Ibu Hana yang duduk di meja depan tampak menyeka air mata haru, bangga melihat menantunya begitu mencintai putrinya. Hanya Dewi yang tahu bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut Fahri adalah dusta. Dewi duduk di samping ibunya dengan senyum tipis yang tak pernah lepas. Senyum yang ia latih berjam-jam di depan cermin agar terlihat bahagia meski hatinya mual. Tujuan sebenarnya Fahri mengadakan pesta ini bukan untuk Dewi, melainkan untuk pamer. Fahri ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia sukses, kaya raya, dan memiliki keluarga harmonis. Ia ingin menarik perhatian para investor potensial untuk proyek bisnis bodong yang sedang ia rintis bersama komplotannya. Di tengah pesta, Fahri memanggil seorang pria parubaya bernama Pak Rudi naik ke panggung. Pak Rudi diperkenalkan sebagai investor besar dari luar pulau yang akan menyuntikkan dana triliunan rupiah ke perusahaan Fahri. Pak Rudi tampil dengan gaya necis, jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya, dan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putih hasil veneer. Dewi mengamati Pak Rudi dengan tatapan tajam di balik senyum ramahnya. Ia sudah menyelidiki siapa Pak Rudi sebenarnya. Pria itu bukan investor kakap, melainkan mantan narapidana kasus penipuan koperasi yang baru bebas 2 tahun lalu. Fahri rupanya sudah sangat putus asa mencari uang cepat untuk menutupi utang judinya, sehingga ia rela bersekongkol dengan penipu kambuhan. Saat sesi tanya-jawab santai dimulai, Dewi melihat celah untuk mulai meruntuhkan ego suaminya di depan umum. Dewi berdiri dengan anggun, memegang mikrofon yang disodorkan pembawa acara. Semua mata tertuju padanya. Ia tampak begitu cantik dan bersahaja dalam balutan gamis sutra berwarna pastel. Dengan suara lembut namun tegas, Dewi mulai bertanya kepada Pak Rudi. Pertanyaannya bukan pertanyaan basa-basi khas istri pengusaha, melainkan pertanyaan teknis yang sangat mendetail. Dewi bertanya tentang legalitas perusahaan Pak Rudi, menanyakan nomor izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dan menanyakan rekam jejak portofolio investasi mereka di proyek sebelumnya. Dewi menyebutkan istilah-istilah akuntansi dan hukum bisnis yang rumit dengan fasih, membuat Pak Rudi tergagap di atas panggung. Wajah Pak Rudi yang tadinya penuh percaya diri mulai berubah merah padam. Ia mencoba menjawab dengan berputar-putar, menggunakan jargon-jargon kosong untuk mengelabuhi tamu undangan. Namun, Dewi tidak melepaskannya begitu saja. Dewi mengejar terus dengan pertanyaan susulan yang semakin memojokkan. Ia bertanya tentang lokasi kantor fisik yang menurut penelusuran Dewi, hanyalah sebuah ruko kosong di pinggiran kota. Dewi bertanya dengan nada polos, seolah ia hanya ingin tahu, tapi isi pertanyaannya telah mematikan kredibilitas Pak Rudi. Para tamu undangan yang rata-rata adalah pebisnis mulai berbisik-bisik. Mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Suasana pesta yang tadinya hangat berubah menjadi canggung dan penuh keraguan. Fahri yang berdiri di samping Pak Rudi mulai panik. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia mencoba memotong pembicaraan Dewi, tertawa garing sambil berkata bahwa istrinya terlalu banyak membaca berita bisnis sehingga jadi terlalu kritis. Fahri berusaha merebut mikrofon dari tangan Dewi, namun Dewi menahannya dengan lembut. Dewi menatap mata Fahri dalam-dalam di hadapan ratusan tamu. Tatapan itu bukan tatapan istri yang penurut, melainkan tatapan seorang jaksa penuntut yang sedang menghakimi terdakwa. Malam itu berakhir dengan kekacauan yang sopan. Pak Rudi turun panggung dengan alasan sakit perut mendadak dan segera meninggalkan pesta. Para tamu undangan pamit pulang lebih awal dengan senyum kaku, membawa gunjingan hangat tentang betapa anehnya bisnis suami Dewi. Fahri marah besar. Saat mengantar Dewi ke mobil di lobi hotel, Fahri mencengkeram lengan Dewi dengan kasar, mendesis bertanya apa maksud Dewi mempermalukannya. Dewi tidak meringis kesakitan. Ia justru mendekatkan wajahnya ke telinga Fahri. Di tengah hiruk-pikuk lobi hotel, Dewi membisikkan kalimat yang membuat darah Fahri membeku. Dewi berkata agar Fahri berhati-hati, karena bangkai busuk serapat apapun ditutupi, baunya akan tetap tercium juga. Dewi juga mengingatkan bahwa orang yang terlalu serakah biasanya akan kehilangan segalanya dalam satu malam. Setelah membisikkan itu, Dewi melepaskan cengkeraman Fahri dan masuk ke mobil dengan tenang, meninggalkan Fahri yang berdiri mematung dengan perasaan terancam yang luar biasa. Itu adalah peringatan pertama dan terakhir dari Dewi, sebuah deklarasi perang terbuka yang sayangnya tidak disadari sepenuhnya oleh Fahri karena arogansinya yang terlalu tinggi. Kembali ke ruang tamu yang mencekam di masa kini. Udara terasa semakin dingin, seolah AC di ruangan itu bekerja 2 kali lipat lebih keras. Dewi berdiri tegak di hadapan Fahri, Dian, dan Ibu Hana. Kalimat Dewi yang menyatakan bahwa ia sudah tahu semuanya sejak 3 bulan lalu masih menggema di dinding-dinding ruangan, menciptakan efek kejut yang melumpuhkan saraf motorik suami dan adiknya. Fahri tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu,
mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Dian meremas ujung blusnya hingga buku-buku jarinya memutih, matanya bergerak liar mencari jalan keluar dari situasi yang tiba-tiba memojokkan ini. Dewi tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas atau menyusun alibi baru. Ia berjalan tenang menuju meja televisi. Di sana, ia mengambil sebuah flash disk kecil dari saku gamisnya dan menancapkannya ke port USB televisi pintar berukuran besar yang menempel di dinding. Layar televisi yang tadinya gelap kini menyala terang, menampilkan sebuah folder yang diberi nama Bukti Kejahatan. Cahaya dari layar televisi itu menerangi wajah-wajah pucat di ruangan itu, menciptakan bayangan yang menakutkan. Tanpa banyak bicara, Dewi menekan tombol putar pada file pertama. Itu adalah kumpulan foto. Foto-foto yang diambil secara diam-diam namun dengan resolusi yang sangat jelas. Foto pertama menampilkan Fahri dan Dian sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah saat Fahri pamit lembur kantor. Foto kedua menampilkan mereka bergandengan tangan masuk ke lobi sebuah hotel berbintang. Foto ketiga, yang paling menyakitkan, adalah foto mereka berciuman di dalam mobil Fahri, diambil dari kamera dashboard yang sudah dimodifikasi Dewi. Ibu Hana menjerit tertahan melihat foto-foto itu. Tangannya menutup mulut, air mata menderas keluar semakin hebat. Ia tidak menyangka zina itu sudah berlangsung lama dan begitu terencana. Hatinya hancur berkeping-keping melihat putri bungsunya yang ia besarkan dengan nilai agama, kini terpampang jelas sebagai perusak rumah tangga kakaknya sendiri. Fahri dan Dian hanya bisa menunduk dalam, tidak berani melihat layar televisi yang kini menjadi hakim bagi dosa-dosa mereka. Namun, siksaan itu belum selesai. Dewi menekan tombol berikutnya. Kali ini bukan foto, melainkan rekaman suara. Suara jernih Fahri terdengar memenuhi ruangan melalui pengeras suara home theater yang berkualitas tinggi. Itu adalah rekaman percakapan Fahri dan Dian di dalam mobil 3 minggu lalu. Suara Fahri terdengar berkata dengan nada meremehkan yang sangat kejam. Ia berkata bahwa ia sudah muak berpura-pura baik di depan Ibu Hana. Fahri menyebut Ibu Hana sebagai orang tua bau tanah yang menyusahkan dan hanya menjadi beban. Fahri berkata dalam rekaman itu, begitu rumah ini berhasil dijual dan uangnya cair, ia akan mengirim Ibu Hana ke panti jompo yang paling murah di pinggiran kota, agar tidak merepotkan mereka lagi. Suara tawa Dian terdengar menimpali, setuju dengan rencana jahat itu karena menurut Dian, mengurus orang tua hanya akan menghabiskan waktu dan biaya kecantikan mereka. Mendengar itu, tangis Ibu Hana pecah menjadi raungan yang memilukan. Ia bukan hanya dikhianati, tapi juga dihina dan dianggap sampah oleh anak dan menantunya sendiri. Dadanya sesak oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, merasa gagal sebagai seorang ibu. Bagaimana bisa ia melahirkan anak sekejam Dian? Bagaimana bisa ia menerima menantu sejahat Fahri? Dewi mematikan televisi, membiarkan ruangan kembali hening, hanya diselingi isak tangis ibunya. Ia berjalan mendekati Dian yang kini gemetar hebat di sofa. Dewi menatap adiknya dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa belas kasih. Dewi teringat salah satu pesan teks yang ia baca di ponsel Dian, pesan di mana Dian bertanya kapan Dewi akan mati. Dewi membungkuk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Dian yang tertunduk. Dengan suara pelan namun tajam, Dewi berkata bahwa Dian pernah bertanya di pesan singkat itu kapan kakaknya akan mati, bukan? Dewi melanjutkan ucapannya dengan nada menusuk, mengatakan maaf karena harus mengecewakan Dian. Dewi menegaskan bahwa ia tidak akan mati dalam waktu dekat. Justru sebaliknya, Dewi akan hidup sangat lama, cukup lama untuk duduk di barisan paling depan dan menyaksikan kehancuran hidup Dian dan Fahri perlahan-lahan. Dian mengangkat wajahnya, menatap Dewi dengan mata ketakutan. Untuk pertama kalinya, Dian melihat sosok kakaknya bukan sebagai wanita lemah yang bisa diinjak-injak, melainkan sebagai raksasa yang siap melumatnya. Kekuatan Dewi saat ini begitu besar, didorong oleh sakit hati dan naluri melindungi ibunya. Dewi menegakkan tubuhnya kembali, menatap Fahri yang masih mematung. Dewi berkata bahwa pertunjukan ini baru babak awal. Ia masih menyimpan banyak kejutan lain yang akan membuat mereka berharap tanah di bawah kaki mereka terbelah, dan menelan mereka hidup-hidup saat itu juga. Suasana di ruang tamu rumah itu kini terasa panas dan menyesakan, seolah oksigen telah habis disedot oleh ketegangan yang memuncak. Video dan rekaman suara yang baru saja diputar oleh Dewi, masih menyisakan gema yang menyakitkan di telinga setiap orang yang mendengarnya. Wajah Ibu Hana basah oleh air mata, tubuh tuanya terguncang hebat di sofa, menahan rasa sakit yang jauh lebih tajam daripada tusukan pisau manapun. Ia baru saja menyaksikan bukti nyata betapa busuknya hati anak bungsu dan menantunya. Namun, bagi Fahri, rasa malu dan bersalah itu tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa takut yang kini mencengkeram lehernya. Ia merasa terpojok. Dinding-dinding ruangan seolah bergerak mendekat untuk menghimpitnya.
Fahri sadar bahwa topengnya telah hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi citra suami setia atau menantu berbakti yang bisa ia gunakan sebagai tameng. Dalam situasi genting seperti ini, insting bertahan hidup Fahri mengambil alih akal sehatnya. Ia tidak memikirkan Dian. Ia tidak memikirkan cinta terlarang yang selama ini mereka agung-agungkan. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran total. Fahri menatap Dewi yang berdiri tenang dengan tatapan dingin, lalu menatap Ibu Hana yang hancur lebur. Otaknya berputar cepat mencari kambing hitam. Matanya kemudian jatuh pada Dian, wanita yang selama ini menjadi rekan kejahatannya, wanita yang rela melakukan apa saja demi dirinya. Namun saat ini, di mata Fahri, Dian hanyalah beban yang harus dibuang agar kapal kehidupannya tidak karam. Fahri tiba-tiba melangkah mundur menjauhi Dian, seolah adiknya Dewi itu mengidap penyakit menular yang mematikan. Dengan wajah yang dipenuhi keringat dingin dan suara yang meninggi karena panik, Fahri mulai berteriak. Ia menunjuk wajah Dian dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Fahri berkata lantang kepada Dewi dan Ibu Hana, bahwa semua ini bukan idenya. Ia berseru bahwa Dianlah dalang di balik semua kekacauan ini. Fahri mulai mengarang cerita baru, sebuah narasi di mana ia memposisikan dirinya sebagai korban godaan wanita jahat. Ia berkata bahwa Dian yang terus-menerus merayunya, Dian yang selalu datang ke kantornya dengan pakaian minim, dan Dian yang memaksanya untuk berselingkuh dengan ancaman akan bunuh diri jika ditolak. Dian ternganga. Matanya membelalak lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar saking syoknya. Pria yang selama ini membisikkan kata-kata cinta, pria yang berjanji akan menikahinya setelah Dewi tiada, kini berdiri di sana dan menuduhnya sebagai pelakor gila yang menjebak lelaki polos. Hati Dian remuk seketika. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling dicintai ternyata jauh lebih menyakitkan daripada rasa bersalah kepada kakaknya. Fahri tidak berhenti di situ. Melihat Dewi masih diam tak berekspresi, ia semakin gencar menyerang Dian. Ia harus meyakinkan Dewi bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah. Fahri melanjutkan tuduhannya dengan lebih kejam. Ia berkata bahwa rencana meracuni Dewi dengan obat penenang dosis tinggi itu murni ide Dian. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa ia awalnya menolak. Tapi Dian terus mendesaknya dengan alasan mereka butuh uang cepat. Fahri bahkan berakting seolah ia sangat menyesal, menjatuhkan dirinya berlutut di depan Ibu Hana, memegang ujung kain ibunya sambil menangis buaya. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia hanya lelaki lemah yang hilaf, karena diguna-guna oleh pesona adiknya istri sendiri. Kemarahan meledak di dada Dian. Rasa cintanya yang buta seketika berubah menjadi kebencian yang membara. Ia tidak terima disalahkan sendirian. Ia tidak terima dijadikan tumbal oleh pria pengecut ini. Dian bangkit berdiri, air matanya sudah kering digantikan oleh sorot mata nyalang penuh dendam. Ia menendang kaki Fahri yang sedang berlutut, hingga pria itu terjengkang ke samping. Dian berteriak histeris, suaranya melengking memenuhi ruangan. Ia memaki Fahri sebagai bajingan pengecut yang tidak tahu malu. Dian mulai membongkar semua aib Fahri yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Jika Fahri ingin menghancurkannya, maka Dian akan menyeret Fahri jatuh bersamanya ke neraka. Dian berteriak di depan wajah Fahri, mengungkapkan fakta yang selama ini tidak diketahui siapapun kecuali mereka berdua. Dian berkata kepada Dewi bahwa suaminya itu adalah pecandu judi daring kelas kakap. Dian mengungkapkan bahwa alasan utama Fahri ingin menguasai harta Dewi bukan untuk membangun bisnis, melainkan untuk menutupi utang judinya yang sudah menumpuk hingga miliaran rupiah. Dian menceritakan bagaimana Fahri sering memukul tembok dan berteriak frustrasi saat kalah judi, lalu datang merengek pada Dian untuk meminjam uang tabungan Dian sampai habis tak bersisa. Ibu Hana menutup telinganya, tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi kotoran yang keluar dari mulut anak-anaknya. Namun Dian belum selesai. Ia memiliki satu kartu as lagi yang akan membuat Fahri tamat. Dengan napas terengah-engah, Dian menatap Ibu Hana dengan tatapan bersalah bercampur nekat. Ia berkata bahwa ada satu hal lagi yang harus ibu tahu. Dian menunjuk Fahri yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dian mengatakan bahwa seminggu yang lalu, Fahri telah mencuri sertifikat rumah Ibu Hana dari lemari besi di kamar ibu saat ibu sedang pergi pengajian. Fahri telah menggadaikan sertifikat rumah satu-satunya milik ibu itu kepada seorang rentenir sadis demi mendapatkan uang tunai cepat untuk berjudi lagi. Pengakuan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Ibu Hana menjerit histeris, memegang dadanya yang terasa sesak. Rumah itu adalah peninggalan almarhum suaminya, satu-satunya tempat bernaung di masa tuanya, tempat yang penuh kenangan. Dan kini, menantu kepercayaannya telah menggadaikannya kepada lintah darat. Tubuh Ibu Hana lemas, nyaris pingsan jika tidak segera bersandar pada bantal sofa. Fahri tampak membeku.
Rahasianya yang paling fatal telah terbongkar. Ia memang mencuri sertifikat itu karena terdesak ancaman pembunuhan dari bandar judi jika tidak segera membayar utang. Ia berpikir bisa menebusnya kembali setelah berhasil menguasai harta Dewi. Tapi sekarang, rencananya berantakan total. Fahri menatap Dewi dengan tatapan liar, siap untuk menyangkal lagi, siap untuk berbohong lagi. Namun, sebelum Fahri sempat membuka mulutnya, suara tawa kecil terdengar. Tawa itu berasal dari Dewi. Bukan tawa histeris atau tawa sedih, melainkan tawa renyah yang terdengar sangat tenang dan penuh kemenangan. Dewi berjalan santai menuju tas kerjanya yang tergeletak di meja konsol. Ia merogoh ke dalam tas, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna hijau tua. Dengan gerakan perlahan dan dramatis, Dewi membuka map itu dan mengeluarkan selembar dokumen berharga yang sangat dikenali oleh Ibu Hana dan Fahri. Itu adalah sertifikat tanah dan bangunan asli milik Ibu Hana. Fahri membelalakan matanya hingga nyaris keluar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia yakin sekali seminggu yang lalu ia mengambil sertifikat itu dari lemari ibu, membawanya ke rentenir, dan melihat sendiri rentenir itu menyimpannya di brankas. Bagaimana mungkin sertifikat itu sekarang ada di tangan Dewi? Apakah ia sedang berhalusinasi? Dewi mengangkat sertifikat itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya lampu memantul pada hologram keaslian dokumen negara itu. Ia tersenyum miring menatap Fahri yang kebingungan. Dewi menjelaskan dengan nada datar yang menusuk tulang. Ia berkata bahwa Fahri terlalu meremehkan kecerdasannya. Dewi tahu Fahri sedang terlilit utang judi dari hasil penyadapan di mobil. Dewi juga tahu bahwa target berikutnya adalah aset Ibu Hana, karena aset Dewi sudah sulit ditembus. Oleh karena itu, 2 minggu yang lalu, Dewi diam-diam menukar sertifikat asli di lemari ibu dengan sertifikat palsu yang ia cetak dengan kualitas sangat tinggi. Sangat mirip dengan aslinya namun tidak memiliki nilai hukum apapun. Wajah Fahri berubah dari pucat menjadi abu-abu gelap. Ia mulai menyadari implikasi mengerikan dari perkataan Dewi. Dewi melanjutkan penjelasannya dengan santai, seolah sedang menceritakan dongeng sebelum tidur. Ia berkata bahwa sertifikat yang dicuri Fahri dan diserahkan ke rentenir itu adalah palsu. Dan rentenir, sejahat apapun mereka, paling benci jika ditipu. Dewi memberitahu Fahri bahwa pagi ini, pihak rentenir mencoba memverifikasi sertifikat itu ke Badan Pertanahan Nasional dan mendapati bahwa dokumen itu bodong. Mereka murka luar biasa. Rentenir itu tidak hanya ingin uangnya kembali, tapi mereka juga melaporkan Fahri ke polisi atas tuduhan penipuan dokumen jaminan, dan kemungkinan besar anak buah rentenir itu sedang dalam perjalanan menuju ke sini untuk menagih hutang nyawa atas penipuan yang Fahri lakukan. Dian tertawa sumbang di sela-sela tangisnya. Ia merasa puas melihat Fahri hancur, meskipun dirinya sendiri juga hancur. Fahri benar-benar tamat. Ia dijepit dari segala arah. Di depan ada istri yang memegang semua bukti kejahatannya, di samping ada adik ipar yang membencinya, di belakang ada hukum negara dan hukum jalanan yang siap menerkamnya. Fahri gemetar hebat. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia merosot duduk di lantai, menatap kosong ke arah sertifikat asli di tangan Dewi. Ia baru sadar bahwa selama ini, ia tidak sedang bermain catur melawan wanita bodoh. Ia sedang bermain api di dalam kandang singa, dan singa itu baru saja bangun untuk menerkamnya. Pengkhianatan ganda yang terjadi malam ini bukan hanya menghancurkan hubungan mereka, tapi juga menguliti habis sisa-sisa harga diri yang dimiliki Fahri. Ia telah dikhianati oleh selingkuhannya, dan dikalahkan telak oleh istri yang selama ini ia anggap remeh. Ruang tamu itu menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan seorang laki-laki serakah yang kini tidak memiliki tempat untuk berlari. Rasa takut yang mencekam perlahan berubah menjadi kepanikan buta dalam diri Fahri. Akal sehatnya sudah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh insting binatang yang terpojok. Bayangan tentang penjara yang dingin, atau lebih buruk lagi, siksaan dari para penagih utang rentenir yang terkenal sadis, membuat adrenalinnya membanjir tak terkendali. Ia menatap Dewi yang masih berdiri tenang memegang sertifikat itu. Di mata Fahri saat ini, Dewi bukan lagi istrinya, melainkan iblis yang menjadi sumber segala kehancurannya. Ego laki-lakinya yang rapuh, tidak bisa menerima kekalahan telak dari seorang wanita yang selama ini selalu melayaninya. Kebencian membara di matanya, membakar sisa-sisa kemanusiaan yang ia miliki. Dengan raungan marah yang tidak jelas, Fahri tiba-tiba melompat bangkit dari lantai. Ia menerjang ke arah Dewi dengan tangan terkepal, berniat menyakiti fisik wanita itu. Ia berpikir jika ia bisa melumpuhkan Dewi, mungkin ia bisa merebut sertifikat itu, mengambil kunci mobil, dan melarikan diri sejauh mungkin. Ibu Hana menjerit ngeri melihat menantunya berubah menjadi monster yang hendak memukul anaknya. Dian menutup matanya, terlalu takut melihat apa yang akan terjadi. Namun, tangan Fahri tidak pernah menyentuh ujung jilbab Dewi sedikitpun.
Tepat sebelum tinju Fahri melayang, pintu depan rumah didobrak terbuka dengan keras. 2 orang satpam komplek berbadan tegap dan 2 orang polisi berpakaian preman langsung menyerbu masuk. Rupanya, Dewi sudah menyiagakan mereka di pos satpam dekat rumah dan memberikan sinyal darurat melalui ponsel pintar di saku gamisnya saat situasi mulai tidak terkendali. Dengan sigap, salah satu polisi membekuk lengan Fahri ke belakang, memutar sendinya hingga Fahri mengerang kesakitan dan jatuh tersungkur mencium lantai keramik yang dingin. Borgol besi langsung dipasangkan di pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang menyakitkan. Fahri meronta-ronta seperti orang gila, berteriak memaki-maki polisi, berteriak bahwa ini adalah urusan rumah tangga dan mereka tidak berhak ikut campur. Namun, polisi itu menekan kepala Fahri agar tetap menempel di lantai, membacakan hak-haknya dengan suara tegas. Suasana menjadi sangat kacau, tapi Dewi tetap berdiri di posisinya, tidak bergerak 1 inci pun. Ia menatap suaminya yang kini tak berdaya di lantai dengan tatapan datar, seolah sedang melihat sampah yang harus segera dibuang. Setelah situasi sedikit terkendali dan Fahri didudukan di sofa dengan tangan terborgol, Dewi melangkah maju. Ini adalah momen untuk menjatuhkan bom terakhir, sebuah fakta yang akan meruntuhkan ego Fahri hingga ke atom terkecilnya. Selama ini, Fahri selalu membanggakan posisinya sebagai manajer senior di sebuah perusahaan logistik ternama. Ia selalu meremehkan Dewi yang ia anggap hanya pengangguran kaya warisan orang tua. Fahri merasa dirinya adalah tulang punggung keluarga yang sukses dan berkuasa. Dewi mengambil sebuah amplop coklat panjang dari tasnya. Ia melemparkan amplop itu ke pangkuan Fahri yang sedang napas terengah-engah. Fahri menatap amplop itu dengan bingung. Dewi memerintahkannya untuk membuka amplop itu. Dengan tangan terborgol yang menyulitkan gerakannya, Fahri merobek amplop itu dan mengeluarkan selembar surat resmi dengan kop perusahaan tempatnya bekerja. Mata Fahri membelalak membaca judul surat itu, surat pemberhentian tidak hormat dan tuntutan hukum. Di bawahnya tertera alasan pemecatan, penggelapan dana perusahaan, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran etika berat. Fahri mendongak menatap Dewi, berteriak bahwa Dewi tidak punya hak melakukan ini. Ia berteriak bahwa hanya pemilik perusahaan, bapak komisaris utama yang misterius itu, yang bisa memecatnya. Fahri tertawa sumbang, mengatakan bahwa Dewi pasti memalsukan surat ini juga seperti sertifikat tadi. Dewi menggeleng pelan, senyum kasihan tersungging di bibirnya. Ia kemudian mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh mendiang ayahnya demi keamanan putri tunggalnya. Dewi berkata dengan suara lantang dan jelas agar semua orang mendengar, bahwa bapak komisaris utama yang selama ini Fahri takuti dan hormati itu, hanyalah kuasa hukum yang Dewi bayar. Pemilik saham mayoritas, pemilik mutlak perusahaan tempat Fahri bekerja selama 5 tahun ini, adalah Dewi Nuraini. Fahri ternganga. Rahangnya jatuh seolah engselnya lepas. Waktu seakan berhenti berputar. Otaknya berusaha mencerna informasi yang sangat tidak masuk akal ini. Jadi, selama ini ia bekerja untuk istrinya sendiri? Selama ini, gaji yang ia terima, bonus yang ia pakai untuk berjudi dan berselingkuh, mobil dinas yang ia pakai untuk membawa Dian ke hotel, semuanya berasal dari uang Dewi? Selama ini ia menyombongkan diri di depan pemilik aslinya? Dewi menjelaskan bahwa ayahnya mewariskan perusahaan itu kepadanya dengan syarat identitasnya disembunyikan sampai ia siap, untuk menghindari orang-orang jahat yang ingin memanfaatkannya. Dan ternyata, orang jahat itu adalah suaminya sendiri. Dewi berkata bahwa ia sudah tahu Fahri melakukan korupsi kecil-kecilan sejak setahun lalu, tapi ia diamkan karena masih ingin memberi kesempatan. Namun, percobaan pembunuhan dan perselingkuhan ini sudah melampaui batas toleransi. Dewi kemudian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan layar notifikasi perbankan. Ia baru saja memerintahkan tim legal dan keuangannya untuk membekukan seluruh aset yang terhubung dengan nama Fahri, karena statusnya kini adalah tersangka penggelapan dana perusahaan. Kartu kredit, kartu debit, rekening investasi, semuanya sudah diblokir detik ini juga. Fahri kini resmi menjadi gelandangan yang tidak memiliki 1 rupiah pun di dunia ini, ditambah dengan utang miliaran yang menunggunya. Kehancuran mental Fahri sudah sempurna. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan harga diri, pekerjaan, harta, dan status sosial yang selama ini ia doakan. Ia merasa telanjang dan kerdil di hadapan raksasa bernama Dewi. Dalam keputusasaannya yang mutlak, Fahri menoleh ke arah Dian yang masih menangis di sudut ruangan. Bukannya meminta maaf atau mencari dukungan, sisa-sisa ego Fahri yang terluka justru mencari pelampiasan untuk menyakiti orang lain agar ia tidak merasa sakit sendirian. Ia meludah ke arah Dian dan berteriak dengan suara parau penuh kebencian. Fahri berkata bahwa semua ini salah Dian. Ia berkata dengan kejam bahwa ia tidak pernah mencintai Dian sedikit pun. Baginya,
Dian hanyalah pelampiasan nafsu gratisan dan alat untuk memuluskan rencananya menguasai harta Dewi. Fahri berteriak bahwa Dian adalah wanita murahan yang bodoh, karena mau saja diperalat. Kata-kata itu menghujam jantung Dian lebih keras daripada vonis mati. Dian meraung keras, menutup telinganya, tubuhnya merosot ke lantai. Ia menangis histeris, menyadari betapa sia-sianya pengorbanan dan kejahatan yang ia lakukan demi cinta. Ia telah mengkhianati kakak kandungnya yang baik hati demi seorang pria yang ternyata hanya menganggapnya sampah. Hati Dian hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan yang teramat dalam dan menyakitkan. Polisi kemudian menarik Fahri berdiri, memaksanya berjalan keluar rumah. Fahri yang tadi gagah dengan jas kerjanya, kini diseret seperti binatang tangkapan, meronta dan memaki, disaksikan oleh tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar karena keributan itu. Dewi menatap punggung suaminya yang menjauh dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa rindu. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Egonya Fahri telah runtuh, rata dengan tanah, dihancurkan oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah. Malam itu menjadi akhir dari tirani Fahri, dan awal dari kebangkitan Dewi yang sesungguhnya. Keributan di ruang tamu itu berpindah ke halaman depan rumah yang luas. Dua polisi berbadan tegap menyeret Fahri keluar dengan paksa, seolah sedang menggelandang seekor hewan liar yang berbahaya. Borgol besi yang melingkar erat di pergelangan tangan Fahri berkilatan memantulkan cahaya lampu taman, menjadi simbol berakhirnya kebebasan dan keangkuhan laki-laki itu. Fahri masih berusaha meronta, kakinya menendang-nendang udara, mulutnya tidak henti-hentinya meneriakkan sumpah serapah dan ancaman kosong yang tidak lagi didengar oleh siapapun. Ia berteriak memanggil nama pengacara yang sebenarnya tidak ia miliki, berteriak bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan berteriak bahwa ia akan menuntut balik semua orang yang terlibat dalam penangkapannya. Namun, semakin keras ia berteriak, semakin terlihat menyedihkan posisinya di mata dunia. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung dan teriakan histeris Fahri telah memancing perhatian seluruh penghuni komplek perumahan elit tersebut. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai bermunculan dari balik pagar rumah mereka. Beberapa bahkan keluar ke jalan dengan daster atau pakaian tidur, berbisik-bisik satu sama lain sambil menunjuk-nunjuk ke arah Fahri. Mereka yang selama ini melihat Fahri sebagai sosok suami idaman yang santun dan sukses, kini menyaksikan wajah aslinya yang beringas dan penuh aib. Rasa malu yang luar biasa mulai merayapi kesadaran Fahri, saat ia menyadari puluhan pasang mata sedang menatapnya dengan tatapan jijik dan mencemooh. Reputasi yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun hancur lebur dalam hitungan menit, menjadi tontonan gratis yang memalukan. Polisi mendorong kepala Fahri agar menunduk saat memasukkannya ke kursi belakang mobil patroli. Pintu mobil dibanting keras, mengurung Fahri di dalam ruang sempit yang berbau besi dan keputusasaan. Dari balik kaca jendela mobil, Fahri menatap rumah mewah yang dulu ia tinggali layaknya seorang raja. Ia melihat Dewi berdiri di ambang pintu utama, bermandikan cahaya lampu teras yang hangat, menatapnya dengan ekspresi datar tanpa emosi. Tatapan Dewi itu adalah tatapan perpisahan abadi. Tatapan yang mengatakan bahwa Fahri telah dibuang selamanya dari kehidupannya. Mobil polisi itu pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan, membawa serta mimpi-mimpi Fahri yang kini telah berubah menjadi mimpi buruk di balik jeruji besi. Sementara itu, di dalam ruang tamu yang kini terasa sunyi dan dingin sepeninggal Fahri, tersisa satu drama tragis yang belum usai. Dian masih tergeletak di lantai marmer yang dingin, tubuhnya meringkuk seperti janin. Suara tangisannya bukan lagi raungan histeris, melainkan isakan lirih yang menyayat hati, suara seseorang yang telah kehilangan semangat hidup. Dian merasa dunia di sekelilingnya telah runtuh. Pria yang ia cintai mati-matian, pria yang membuatnya tega mengkhianati darah dagingnya sendiri, baru saja mencampakkannya dengan kata-kata paling kejam yang pernah didengarnya. Dian merasa kotor, hina, dan sangat bodoh. Ia sadar bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya, keluarga, harga diri, masa depan, untuk sebuah cinta palsu yang hanya memanfaatkannya. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, Dian mencoba bangkit. Ia tidak berani menatap wajah Dewi yang berdiri menjulang di dekatnya. Instingnya menuntunnya untuk mencari perlindungan pada satu-satunya orang yang selama ini selalu memaafkan kesalahannya, yaitu ibunya. Dian merangkak perlahan mendekati kaki Ibu Hana yang masih duduk terpaku di sofa. Dengan tangan gemetar, Dian memeluk kaki ibunya, meletakkan wajahnya yang basah oleh air mata di punggung kaki wanita tua itu. Dian mulai meracau, memohon ampun dengan suara serak. Ia berkata bahwa ia hilaf, ia bodoh, ia telah diguna-guna oleh Fahri. Ia berjanji akan berubah, ia berjanji akan menebus kesalahannya, ia memohon agar Ibu Hana tidak membuangnya. Ibu Hana menatap ubun-ubun anak bungsunya yang bersimpuh di kakinya.
Hati Ibu Hana teriris sembilu. Sebagai seorang ibu, naluri pertamanya adalah membungkuk, memeluk anaknya, dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, bayangan video perselingkuhan itu, rekaman suara di mana Dian setuju untuk mengirimnya ke panti jompo, dan rencana jahat mereka untuk membunuh Dewi, menahan Ibu Hana untuk memberikan pengampunan. Luka yang ditorehkan Dian terlalu dalam dan terlalu beracun. Ibu Hana sadar, jika ia memaafkan Dian saat ini, ia sama saja menginjak-injak perasaan Dewi yang telah menjadi korban kejahatan luar biasa. Kali ini, cinta seorang ibu harus diwujudkan dalam bentuk ketegasan, bukan kelembutan yang memanjakan. Dengan hati yang hancur namun tekad yang bulat, Ibu Hana menarik kakinya perlahan dari pelukan Dian. Gerakan itu sederhana, namun bagi Dian, itu adalah penolakan yang paling menyakitkan. Ibu Hana memalingkan wajahnya ke arah tembok, enggan menatap wajah putri bungsunya. Dengan suara bergetar menahan tangis, Ibu Hana berkata pelan namun tegas. Ia mengatakan bahwa hatinya sudah mati rasa malam ini. Ibu Hana berkata bahwa ia mungkin bisa memaafkan jika Dian hanya mengambil uangnya. Tapi ia tidak bisa memaafkan Dian yang berniat mencelakai kakaknya sendiri dan membuang ibunya seperti sampah. Ibu Hana mengucapkan kalimat perpisahan yang membuat darah Dian membeku. Bahwa mulai malam ini, anggaplah Ibu Hana tidak pernah memiliki anak bernama Dian. Pintu rumah ini sudah tertutup untuknya. Sama seperti Dian menutup hatinya nuraninya demi laki-laki jahat itu. Dian meraung kembali, mencoba meraih tangan Ibu Hana, tapi Dewi segera melangkah maju, memotong akses Dian kepada ibunya. Dewi berdiri di antara mereka, menjadi tembok pemisah yang kokoh. Dian mendongak menatap kakaknya. Di mata Dian, masih tersimpan sedikit harapan bahwa Dewi, kakaknya yang dulu selalu mengalah dan melindunginya dari amarah ayah, akan memberinya sedikit belas kasihan. Dian mencoba memegang ujung gamis Dewi, memohon dengan wajah memelas. Ia berkata bahwa ia tidak punya tempat tujuan, ia tidak punya uang, ia tidak tahu harus kemana malam ini. Dian memohon agar diizinkan tinggal di kamar pembantu saja tidak apa-apa, asalkan tidak diusir keluar. Dewi menatap adiknya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tentu saja, karena bagaimanapun mereka tumbuh bersama dalam rahim yang sama. Namun, rasa kasihan itu tertimbun oleh logika dan keadilan yang harus ditegakkan. Dewi tahu, membiarkan Dian tetap tinggal sama saja dengan memelihara duri dalam daging. Dian butuh pelajaran hidup yang keras untuk mengerti arti tanggung jawab. Dewi menggeleng pelan, menolak permintaan itu. Dewi kemudian berjongkok sedikit, menatap mata Dian dalam-dalam, dan menyampaikan kabar buruk terakhir yang menjadi paku penutup peti mati masa depan Dian. Dewi berkata dengan nada datar, mengingatkan Dian pada dokumen pinjaman utang judi yang sering ditandatangani Fahri. Dewi bertanya apakah Dian ingat sering diminta Fahri menandatangani kertas-kertas sebagai saksi atau penjamin saat Fahri meminjam uang dari teman-temannya atau aplikasi pinjaman daring ilegal? Dian mengangguk ragu, wajahnya bingung. Dewi menjelaskan fakta hukum yang mengerikan. Karena Fahri sekarang ditangkap dan asetnya dibekukan, serta sertifikat rumah Ibu Hana sudah diselamatkan, maka para penagih utang, termasuk utang judi Fahri yang miliaran, akan mengejar orang yang namanya tercantum sebagai penjamin. Dan nama itu adalah Dian. Fahri dengan liciknya telah menjadikan Dian sebagai penjamin utama atas semua utang pribadinya tanpa Dian sadari. Mata Dian terbelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia baru menyadari betapa bodohnya dirinya. Fahri tidak hanya menguras emosinya, tapi juga menjebaknya dalam jerat utang seumur hidup. Dewi melanjutkan ucapannya tanpa ampun. Ia berkata bahwa mulai besok, para penagih utang itu pasti akan mulai meneror. Dewi menyarankan Dian untuk pergi jauh, bekerja keras, dan mulai mencicil utang-utang kekasihnya itu. Dewi menegaskan bahwa ia tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun uang warisan ayah untuk membantu pelakor yang mencoba membunuhnya. Harta Dewi haram dinikmati oleh orang yang ingin menumpahkan darahnya. Dian terdiam, tubuhnya lemas seperti tulang-tulangnya ditarik keluar. Ia sadar, tidak ada lagi ruang negosiasi. Tidak ada lagi tempat berlindung. Dengan langkah gontai dan air mata yang tak henti mengalir, Dian bangkit berdiri. Ia memandang sekeliling ruang tamu mewah itu untuk terakhir kalinya. Sofa empuk tempat ia biasa duduk santai, televisi besar tempat ia menonton film, dan lampu kristal yang indah. Semua kenyamanan itu kini hanya menjadi kenangan. Dian menatap punggung Ibu Hana yang masih memalingkan wajah, lalu menatap Dewi yang menunjuk ke arah pintu keluar. Tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya dan tas tangan kecil berisi ponsel serta dompet tipis, Dian melangkah keluar. Ia berjalan melewati pintu depan, menuruni anak tangga teras, dan terus berjalan hingga keluar gerbang pagar. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, namun rasa dingin di hatinya jauh lebih beku.
Di luar sana, jalanan gelap membentang, menjanjikan masa depan yang suram dan penuh perjuangan berat. Dian, wanita muda yang dulu sombong dan manja, kini berdiri sendirian di pinggir jalan raya, menyandang status baru sebagai gelandangan yang terlilit utang raksasa, sementara di belakangnya, pintu gerbang rumah kakaknya tertutup rapat dengan bunyi dentang besi yang tegas, mengunci masa lalunya selamanya. 1 bulan telah berlalu sejak malam badai yang memporak-porandakan kehidupan rumah tangga Dewi. Waktu, seperti biasanya, menjadi penyembuh yang lambat namun pasti bagi luka-luka yang menganga. Suasana di rumah besar itu kini telah berubah drastis. Awan mendung yang dulu seolah selalu menggantung di atas atap rumah, membawa aura ketegangan dan kebohongan, kini telah sirna digantikan oleh sinar matahari yang hangat dan cerah. Udara di dalam rumah terasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih bebas untuk dihirup. Tidak ada lagi bisik-bisik mencurigakan di sudut ruangan, tidak ada lagi sandiwara pura-pura sakit, dan tidak ada lagi ketakutan akan racun di dalam makanan. Dewi telah melakukan renovasi besar-besaran untuk membuang jejak-jejak masa lalu yang menyakitkan. Dinding ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan Fahri dan Dian, kini telah dicat ulang dengan warna putih gading yang bersih dan menenangkan. Sofa kulit tempat mereka bermesraan telah disumbangkan dan diganti dengan set sofa baru berbahan kain linen berwarna biru laut yang sejuk. Karpet, gorden, hingga spray tempat tidur, semuanya diganti baru. Dewi ingin memastikan bahwa setiap sudut rumah ini memancarkan energi baru, energi positif yang menandakan awal kehidupan barunya bersama sang ibu. Bahkan taman depan yang dulu kurang terawat karena Fahri malas mengurusnya, kini dipenuhi bunga-bunga bermekaran yang ditanam Dewi bersama tukang kebun, menambah keasrian suasana pagi itu. Di teras belakang yang menghadap ke kolam ikan koi, Dewi dan Ibu Hana duduk menikmati teh melati hangat dan pisang goreng. Wajah Ibu Hana sudah jauh lebih segar dibandingkan sebulan lalu. Meskipun guratan kesedihan karena kehilangan anak bungsunya masih tersisa samar di matanya, namun senyumnya kini sudah kembali tulus. Beban berat karena merasa dikhianati perlahan mulai terangkat seiring dengan kasih sayang dan perhatian penuh yang diberikan Dewi. Ibu Hana menyadari bahwa meskipun ia kehilangan satu anak yang durhaka, ia masih memiliki satu anak lagi yang berbakti luar biasa, yang bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya dari kemiskinan di hari tua. Hubungan ibu dan anak sulung itu kini semakin erat, saling menguatkan satu sama lain. Pagi itu, Dewi tampak anggun dengan setelan kerja blazer berwarna abu-abu muda dan jilbab satin bermotif elegan. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan. Setelah Fahri ditangkap dan kasus hukumnya diproses, Dewi langsung mengambil alih kendali penuh atas perusahaan warisan ayahnya. Ia melakukan audit menyeluruh, memecat kroni-kroni Fahri yang korup, dan merombak sistem manajemen. Karyawan yang dulu meremehkannya atau tidak mengenalnya, kini menunduk hormat padanya. Dewi memimpin dengan tangan dingin namun hati yang adil. Ia membuktikan bahwa di balik kelembutannya sebagai wanita berhijab, tersimpan kecerdasan bisnis yang tajam yang diwariskan oleh ayahnya. Sambil menyesap tehnya, Dewi berpamitan pada Ibu Hana. Ia mencium tangan ibunya dengan takzim, memohon doa restu untuk rapat pemegang saham hari ini. Ibu Hana mengusap kepala Dewi, membisikkan doa keselamatan dan kesuksesan. Dewi kemudian berjalan menuju garasi. Ia tidak lagi menggunakan mobil keluarga yang pernah dipasangi penyadap itu. Mobil itu sudah dijual. Kini ia mengendarai mobil sedan Eropa terbaru hasil jerih payahnya sendiri mengelola aset yang terselamatkan. Saat mobilnya meluncur keluar dari gerbang perumahan, Dewi menurunkan kaca jendela sedikit, membiarkan angin pagi menerpa wajahnya, merasakan sensasi kebebasan yang sesungguhnya. Mobil Dewi melaju membelah jalanan kota yang padat. Di sebuah persimpangan lampu merah yang ramai, pandangan Dewi tidak sengaja tertuju pada sebuah warung tenda pecel lele yang berada di pinggir jalan. Warung itu tampak kusam, asap penggorengan mengepul tebal ke udara, bercampur dengan debu jalanan. Di bagian belakang warung, dekat got yang airnya hitam pekat, terlihat seorang wanita muda sedang berjongkok menghadapi tumpukan piring kotor yang menggunung. Wanita itu mengenakan kaos lusuh yang sudah pudar warnanya dan celana panjang yang kotor, terkena cipratan air sabun dan minyak jelantah. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya berminyak dan kusam, jauh dari kata terawat. Dewi mengenali sosok itu, meski penampilannya sudah berubah 180 derajat. Itu adalah Dian. Adik kandungnya yang dulu selalu tampil modis dengan barang-barang bermerek, yang selalu menghabiskan waktu di salon kecantikan dan kafe mahal, kini harus banting tulang menjadi tukang cuci piring di warung pinggir jalan demi menyambung hidup dan menghindari kejaran penagih utang. Dian tampak menggosok piring dengan kasar, sesekali menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Wajahnya terlihat lelah, tua sebelum waktunya, dan dipenuhi guratan penyesalan yang mendalam. Saat Dian mengangkat wajahnya sebentar untuk mengambil sabun, matanya menatap kosong ke arah jalan raya.
Tatapannya tertumbuk pada mobil mewah Dewi yang berhenti di lampu merah. Mata mereka bertemu untuk sepersekian detik. Di dalam mobil yang sejuk dan nyaman, Dewi menatap adiknya dengan ekspresi tenang. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak, juga tidak ada keinginan untuk turun dan menyapa. Dewi hanya melihat konsekuensi. Ia melihat hasil dari pilihan hidup yang diambil Dian sendiri. Sementara itu, Dian yang melihat kakaknya di dalam mobil mewah, terpaku memegang piring. Rasa malu, iri, dan penyesalan bercampur aduk menjadi satu, mencekik lehernya. Ia ingin berteriak memanggil kakaknya, ingin berlari meminta tolong, tapi kakinya seolah dipaku ke tanah oleh rasa bersalahnya sendiri. Dian sadar, dinding kaca mobil itu bukan sekadar pemisah fisik, tapi pemisah nasib yang kini membentang jurang raksasa di antara mereka. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Dewi memalingkan wajahnya ke depan, menginjak pedal gas, dan melajukan mobilnya meninggalkan persimpangan itu. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia meninggalkan Dian dengan kehidupan barunya yang keras, kehidupan yang akan mengajarkan adiknya arti sebuah kerja keras dan kejujuran, pelajaran yang terlambat namun sangat mahal harganya. Dewi tahu, setiap orang memikul salibnya masing-masing. Dian sedang memikul karma atas perbuatannya, dan Dewi sedang memikul tanggung jawab atas masa depannya. Cerita ini berakhir bukan dengan sorak-sorai kemenangan yang angkuh, melainkan dengan kedamaian batin yang sunyi. Dewi telah memenangkan perangnya tanpa harus mengotori tangannya dengan darah. Ia menang dengan kesabaran, kecerdasan, dan keteguhan hati. Saat mobilnya melaju kencang menuju gedung pencakar langit tempat kantornya berada, Dewi tersenyum tipis. Ia teringat sebuah nasihat lama yang kini terbukti kebenarannya. Kejahatan mungkin memiliki rencana yang rapi dan licik, namun kesabaran orang baik selalu memiliki waktu yang tepat untuk membalas, bukan dengan dendam, melainkan dengan membiarkan keadilan semesta bekerja pada tempatnya. Layar kehidupan Dewi kini cerah benderang, sementara layar kehidupan Fahri dan Dian menggelap, menutup babak drama keluarga itu dengan akhir yang setimpal bagi setiap pelakunya.